menyampaikan pada sore hari ini penjelasan mengenai kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk tahun anggaran 2022 bagi aparatur negara dan pensiunan. Karena ini beberapa minggu terakhir saya melihat ada berita mengenai hal itu, jadi sebaiknya kita juga menjelaskan secara langsung mengenai policy ini. Teman-teman wartawan yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini menggunakan instrumen APBN secara terus-menerus untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan APBN ini kita jaga di dalam menghadapi berbagai guncangan yang terjadi pada situasi pemulihan ekonomi dengan atau sesudah 2 tahun pandemi. Nah, sehubungan dengan ASN dan juga para pensiunan, seperti diketahui bahwa pemerintah di dalam APBN selalu mengalokasikan anggaran untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Dalam 2 tahun terakhir memang terjadi perubahan di dalam kebijakan mengenai THR dan gaji ke-13. Yaitu karena dalam situasi COVID yang sangat mengguncang, pada tahun 2020 gaji ke-13 dan THR hanya diberikan dalam bentuk gaji pokok beserta tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan saja. Nah, pada tahun 2021 di mana waktu itu Delta varian juga masih memukul sangat berat dan pemulihan ekonomi baru mulai terjadi, kondisi APBN juga belum sepenuhnya pulih, maka THR dan gaji ke-13 tahun lalu 2021 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan dengan besarannya adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan. Jadi perbedaannya adalah pada tunjangan melekat dan ini diberikan kepada seluruh aparatur negara. Waktu tahun 2020 itu eselon 1 tidak diberikan, jadi hanya eselon 2 ke bawah. Nah, untuk tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang makin menguat dan juga adanya penerimaan negara yang cukup baik diakibatkan karena pemulihan ekonomi yang menguat serta adanya kenaikan harga-harga komoditas, maka situasi APBN kita juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Presiden memutuskan melalui peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 yang kemudian disesuaikan dengan mencerminkan situasi perbaikan pemulihan ekonomi dan juga kesehatan APBN tersebut. THR dan gaji ke-13 diberikan untuk THR tentu saja 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Gaji ke-13 diberikan biasanya pada saat menjelang tahun sekolah atau tahun ajaran baru. Ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan para pensiunan di dalam menangani pandemi selama kondisi pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan tugas-tugas yang tetap dijalankan apapun resikonya dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional kembali. Kita mengharapkan dengan adanya THR dan gaji ke-13, percepatan pemulihan ekonomi nasional akan semakin didorong dengan menambah daya beli masyarakat, khususnya pada saat menjelang tahun ajaran baru, di mana kebutuhan terhadap belanja untuk kebutuhan anak-anak didik biasanya dihadapi oleh para orang tua. Nah, untuk tahun ini THR yang sudah kita bayarkan dan sekarang gaji ke-13 dibayarkan
dalam bentuk atau sejumlah. Pertama adalah diberikan kepada seluruh ASN, sama seperti THR, sebesar gaji atau pensiunan pokok, ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pada pensiunan pokok tersebut, yaitu tunjangan yang berhubungan dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional atau tunjangan jabatan secara umum. Itu yang kita berikan sama, plus 50% tunjangan kinerja per bulan atau sebulan yang mendapat bagi mereka yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi perbedaan dari tahun 2021 adalah THR dan gaji ke-13 tahun ini ditambah dengan 50% tunjangan kinerja per bulan. Nah, bagi pemerintah daerah, aturannya adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari masing-masing APBD atau fiskal daerah dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam hal ini landasannya PP nomor 16/2022 dan aturan perundangan yang menyangkut ASN daerah. Jadi untuk gaji ke-13 tahun 2022 ini, satu, diberikan kepada seluruh aparatur negara pusat. Ini jumlahnya sekitar 1,79 juta pegawai kita. Ya, dalam hal ini termasuk TNI Polri. Kedua, aparatur negara daerah. Jumlahnya 3,65 juta pegawai. Dan juga gaji ke-13 ini atau pembayaran yang ke-13 diberikan kepada pensiunan, yaitu jumlahnya sebanyak 3,32 juta orang. Berapa jumlah anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 ini yang dalam hal ini sudah disediakan di dalam APBN kita tahun 2022, yaitu untuk seluruh ASN pusat yang bekerja di kementerian dan lembaga, total gaji ke-13 ini adalah 11,5 triliun rupiah untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Sedangkan untuk daerah, yaitu ASN daerah, anggarannya adalah sekitar 15 triliun. Dan ini dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari pemerintah daerah masing-masing. Anggaran yang berasal untuk gaji ke-13 juga berasal dari pos bendara umum negara atau BUN sebesar 9 triliun untuk para pensiunan. Jadi totalnya adalah 11,5 triliun berasal dari belanja atau anggaran di KL masing-masing. Kemudian 15 triliun yang ada di APBD pemerintah daerah dan 9 triliun adalah yang berasal dari pos bendara umum negara untuk para pensiunan. Nah, gaji ke-13 ini sudah mulai dapat dicairkan pada bulan Juli 2022. Di mana kementerian dan lembaga akan segera mengajukan surat perintah membayar kepada KPPN dengan deskripsi yang seperti tadi disampaikan, yaitu sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan 50% tunjangan kinerja. Dan ini akan mulai tanggal 24 Juni yang lalu sudah bisa mengajukan SPN, dan kemudian KPPN akan mencairkan pada awal Juli sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur negara termasuk TNI Polri yang telah melaksanakan tugas
selama masa-masa pandemi dan terus menjaga pelayanan serta mengawal proses pemulihan ekonomi nasional sehingga Indonesia mampu untuk menjaga dan terus memulihkan kembali perekonomian dan sosial akibat pandemi dan saat ini juga menyiapkan diri terhadap guncangan-guncangan baru yang berasal dari situasi geopolitik. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh teman-teman media untuk bisa kemudian menjadi referensi terhadap pemberitaan terkait gaji ke-13, yaitu masa pembayarannya, besarannya, dan siapa yang mendapatkannya dalam hal ini, serta berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji ke-13 yang akan dimulai pembayarannya pada tanggal 1 Juli yang akan datang. Demikian Bu Puspa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih atas liputannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.